pasti akan berkurang gan. Nah, ini bukan melulu dia sakit ya, karena namanya juga makhluk hidup yang nggak bergerak, jadi dia nggak membutuhkan Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama baby musang saya Gan, si Jengah. Nah, kali ini saya pengen membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat memelihara musang di musim hujan Gan. Terutama baby musang yang ya segede si Buna ini lah Gan. Umur 0 sampai 4 bulanan Gan. Karena di usia segini biasanya musang itu sistem imunnya itu nggak sebaik kayak musang yang udah dewasa ya Gan. Nah, dia kena musim hujan, nah itu bisa aja resiko musang agan yang masih baby kayak Buna ini, dia kena penyakit sih Gan. Nah, apa aja yang harus kita perhatikan saat melihara baby musang di musim hujan? Ayo kita bahas kali ini Gan, bersama saya dan si Buna. Yang pertama yang harus kita perhatikan saat musim hujan yaitu hawa atau cuaca ya Gan. Karena biasanya cuaca di musim hujan itu cenderung dingin, lembab, dan juga berair Gan. Jadi biasanya musang itu kena penyakit yang paling sering dia dapatkan itu biasanya pilek, nafsu makannya kurang, kadang-kadang juga sakit mata. Nah, itu sakit matanya karena hawanya dingin gini Gan musim hujan. Nah, cara untuk membuat musang agan gak gampang sakit pas musim hujan yaitu yang pertama, berikan tempat atau kandang yang hangat dan kering Gan. Jangan dikasih tempat yang kena air hujan walaupun gerimis sedikit atau yang lembab Gan, karena lembab bisa ngaruh di bulunya, bisa membuat musangnya itu pilek atau flu Gan. Yang kedua, agan juga harus kasih suplemen atau vitamin ya Gan. Kalau itu udah sering saya jelaskan. Ya apa aja, pokoknya vitamin buat kucing, biasanya buat musang juga bisa sih. Nah, kalau saya paling sering kurkuma plus dan minyak ikan Gan. Nah, karena dua hal itu yang paling mudah ditemukan dan juga murah sih Gan. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah nafsu makan musang ya Gan. Nah, nafsu makan musang itu bisa berkurang di musim hujan itu disebabkan oleh hawa Gan. Jadi kalau hawanya dingin, nah biasanya musang kan juga males ngapa-ngapain Gan. Karena kita juga sebagai owner biasanya sih kalau musim hujan juga nggak terlalu ngajak main musang kan. Nah, karena hal itu udah kita jarang ngajak main musang, ditambah lagi hawanya dingin, jadi musangnya tuh pasif aja di kandang. Nah, lama-lama nafsu makannya pasti akan berkurang Gan. Nah, ini bukan melulu dia sakit ya, karena namanya juga makhluk hidup yang nggak bergerak, jadi dia nggak membutuhkan banyak energi ya, jadi nafsu makannya berkurang aja Gan. Nah, kalau agan mau musangnya itu tetap rakus di musim hujan, pastikan ngasih makannya itu yang bervariasi ya Gan. Jangan dikasih satu jenis makanan dan juga vitaminnya juga jangan lupa. Nah, tapi sebelum lanjut saya mohon maaf ya Gan kalau suaranya berisik karena tetangga saya lagi bangun rumah, jadi ada suara gerinda, ada suara palu ya, maafin ya Gan. Nah, selanjutnya musang di musim hujan itu jadi pasif atau nggak aktif Gan. Nah, seperti yang sudah saya jelasin tadi, kalau musim hujan kan ya nggak cuma hewan ya, manusia aja kadang mager di rumah pengen rebahan aja. Nah, musang juga sama Gan, dia juga rebah-rebahan aja di rumah atau di kandangnya dia. Nah, cara biar musangnya tetap aktif, ya yang paling gampang sih kita ngajak main ya Gan. Kita keluarin dari kandang, ya kita taruh di depan kandang atau di depan rumah kita atau di halaman kita, biarin dia jalan ke sana kemari biar dia ada aktivitas Gan. Karena ada aktivitas tuh selain bagus buat sifat musang yang jadi ceria atau ramah sama orang, itu juga buat bagus pencernaannya Gan. Jadi sistem pencernaannya kalau dia banyak bergerak, dia kan banyak energi, jadi dia tuh cepat lapar. Nah, makannya jadi lebih rakus Gan. Kalau dia makannya lebih rakus,
nutrisi di badannya kan lebih banyak. Nah, ujung-ujungnya musang kita akan jadi lebih fit dan sehat gan. Nih kayak si Buna dari tadi pengen gigitin tangan saya aja, tapi dia pinter gan. Kalau di baju saya nggak digigit, kalau tangan saya yang dicari gan. Nih, pinter sekali musang nih gan. Selanjutnya adalah resiko jamur pada baby musang ya gan. Kalau musim hujan bisa dipastikan musang agan pasti kena penyakit yang namanya jamuran gan. Jamuran itu disebabkan oleh kayak bakteri jamur gitu yang dia tuh nempel di bulu badan musang. Nah itu kadang-kadang membuat musang menjadi gatal. Nah itu biasanya akan digaruk sama musang, kasar garuknya. Nah akhirnya akan menjadi luka gan. Kalau ini cepat kita tangani sebenarnya sih nggak masalah ya gan, dia nggak akan menyebar. Cuma kadang ada owner yang dia tuh sadarnya telat gan, pas jamurnya udah banyak, bulunya udah hampir rontok semua, baru dia diobati. Nah itu agak susah. Nah caranya nemuin jamur pada musang sebenarnya kalau kita lihat mata kosong itu gampang ya kan, kita lihat aja. Kalau ada yang kelihatan botak, kita pegang, dia kasar karena ada bekas-bekas lukanya. Nah, itu harus kita cepat obati gan. Tapi kadang juga ada nggak kelihatan, kalau bulunya kita tarik, lepas sampai ujung kulitnya juga gan. Kulitnya itu udah jadi kayak borok-borok gitulah, yang bentuknya kasar-kasar gitu. Nah, itu harus kita tarik-tarik, kita bersihkan, karena kalau nggak kita bersihkan, itu bisa membuat jamurnya semakin parah dan semakin menyebar di semua badan musang. Nah itu berbahaya sih gan. Cara ngobatinya itu gampang ya gan. Pokoknya kalau kita tarik, jangan sampai ada sisa jamur yang ketinggalan. Setelah itu kita gosok pakai antiseptik. Saya biasanya pakai betadine. Nah itu biasanya dalam beberapa hari sampai beberapa minggu akan sembuh gan. Cuma kita ngobati pakai betadine, kita gosok-gosok itu rutin ya gan. Kalau saya sih ya setidaknya 2 kali sehari lah. Rutin aja sampai udah sembuh, baru dia nggak akan menyebar gan. Nah kalau sudah sembuh semua, baru kita mandiin sampo anti jamur. Tapi ada juga beberapa orang yang pas jamurnya masih ada langsung dimandiin sampo jamur ya. Itu terserah gan kalau mau ngikutin. Tapi kalau saya biasanya kalau ada jamur saya obati dulu, saya bersihin pakai betadine, saya gosok-gosok dulu. Nah kalau udah jamurnya kelihatan udah kering, baru saya mandiin gan gitu loh. Soalnya kalau kena air takutnya jamurnya tuh tambah parah lagi kan. Jadi sebaiknya saya tunggu sampai jamurnya sembuh dulu, sampai lukanya kering, baru saya mandiin kan si musangnya ini. Nah yang terakhir yang paling penting dan dasarnya, selain kita taruh kandangnya di tempat yang gelap, di tempat yang kering dan ya cenderung hangat gitu. Selain itu juga yang paling penting kita cuci kandangnya sampai bersih kan, karena kandang musang yang lama nggak dibersihin walaupun nggak kena hujan, nah itu bisa menjadi sarang bakteri dan virus. Nah itu bisa membuat musang kita sakit dan juga jamuran gan. Cara bersihin kandang ya bersihin kandang pada umumnya ya kan. Agan cuci aja pakai cairan antiseptik atau sabun-sabun cuci yang dia tuh bisa mematikan virus dan bakteri gitu. Kalau sudah dilap bersih dan dijemur, kalau udah bener-bener kering, baru taruh musangnya di dalam kandang itu gan. Nah ulangi hal ini ya rutin ya gan. Saya sih nggak nyuruh agan setiap hari, mungkin 2-3 minggu sekali cukup sih gan. Kalau misalnya musim hujan ya. Kalau musimnya kemarau, saya rasa 1 bulan sekali itu nggak masalah sih gan. Karena kalau kering, yang penting setiap hari kita rajin bersihin kotorannya, itu saya rasa musang aman-aman aja sih gan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang ya merawat baby musang di musim hujan. Sebenarnya merawat musang di musim hujan atau di musim kemarau itu sama-sama aja sih gan. Cuma kalau musim hujan kita harus lebih rajin bersihin kandangnya gan. Dan jangan sampai musang kita kena air hujan ya gan, karena bisa membuat flu, bisa juga membuat badannya jamuran. Nah, saya yakin agan yang nonton video saya nggak mau kan musangnya kena jamuran atau kena penyakit flu gitu. Nah, oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Nih, makin lama kok makin nakal ini kan. Nggak kayak Bim Bim dulu kan.
Salam hewan lestarian bersama saya dan si Buna. Nih, baby musang pandan seperti reok. Tuh lihat aja. Tuh. Tuh.